وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca kejadian yang terjadi di tahun ke-10 kenabian. Sudah 10 tahun sejak kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tahun tersebut wafatlah Abu Thalib, pamanda Nabi yang tercinta. Yang paling membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih adalah wafatnya beliau itu tidak dalam keadaan Islam. Kemudian kejadian kedua yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih di tahun tersebut adalah kematian istri tercintanya, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini kedua kisah ini sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan uraian Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah berkenaan dengan kesedihan-kesedihan yang lain atau sebab-sebab yang lain yang menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersedih di tahun tersebut. Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri memberikan judul Tarakumul Ahzan. Jadi kesedihan yang terjadi berturut-turut, bertubi-tubi, kelipat gandaan kesedihan. Jadi terjadinya berkali-kali, sedih satu dilanda sedih yang lain, sedih yang lain itu nanti kemudian datang lagi dalam waktu dekat kesedihan yang lain, musibah yang lain. Syekh Shafi Rahman mengatakan waqa'at hatanil hadithatani al-mu'limatani khilala ayyamin ma'dudah. Dua kejadian yang menyedihkan ini, yaitu kematiannya pamanda beliau Abu Thalib, kemudian istri beliau Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, itu terjadi khilala ayyamin ma'dudah, dalam beberapa hari yang tidak berjauhan satu sama lainnya. Kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan perbedaannya hanya bulan saja. Ada yang mengatakan Abu Thalib Rajab, kemudian Khadijah di Ramadannya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, artinya berselang tiga bulan setelah kematian pamannya, kematian Khadijah. Namun pendapat lain ada yang menyatakan bahwasanya sama-sama terjadi di bulan Ramadan. Beberapa hari setelah Abu Thalib wafat di bulan Ramadan, wafat pula kemudian setelah itu Khadijah. Jadi pendapat-pendapat tersebut meskipun nanti dia berbeda, mereka semuanya sama. Kesamaannya adalah bahwasanya kematian keduanya ini dalam waktu yang berdekatan di tahun yang sama. Fahtazat masyairul huzni, maka kemudian berguncang dorongan-dorongan untuk bersedih itu, wal alam, dan kemudian perasaan-perasaan sedih, syu'ur, masyair itu syu'ur, perasaan-perasaan sedih dan perasaan sakit, fil qalb, di dalam hati, fi qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kemudian berguncang, berkecamuk, saling tumpang tindih satu sama lain. Double terjadinya, kalau bisa dibilang triple, bukan hanya double. Thumma lam tazal tatawala alaihi al-masaibu min qaumihi faqad kanu tajra'u alaihi wa kashafuhu bin nikali wal adha ba'da mauti Abi Thalib. Tidak berhenti pada musibah wafatnya kedua orang yang paling dicintai ini. Kalau kita, ya, ketika ada orang yang kita cintai wafat, masyarakat itu meskipun musuh kita, ya, bermusuhan,
Datang itu paling enggak menunjukkan bela sungkawa juga, meskipun sebelumnya berantem gitu kan. Tapi biar berantem gimana, ini tetangga gitu kan. Kalau bersedih ikut datang bela sungkawa. Lah ini ketika Rasulullah sedih, Abu Talib nggak ada, justru ini kesempatannya kafir Quraisy untuk menghajar habis Nabi Muhammad SAW. Jadi ditambah lagi wa kashafuhu bin nikali wal adza ba'da mauti Abi Talib. Justru semakin terbuka pembalasannya orang-orang kafir Quraisy ini setelah wafatnya Abu Talib radhiyallahu Abu Talib, saya nggak bilang radhiyallahu karena beliau wafat dalam keadaan kafir, keceplosan tadi ya. Tolong diedit nanti. Antum aja ngedit gitu. Artinya saya nggak jadi ngomong gitu. Karena beliau wafat dalam keadaan apa? Kafir. Nggak boleh mengatakan radhiyallahu. Karena yang Allah ridhoi adalah yang wafat dalam keadaan Islam. Setelah wafatnya Abu Talib, semakin berani, semakin terbuka mereka melancarkan permusuhannya kepada Nabi SAW. Fazdada ghamman ala ghammin, maka awan mendung hitam itu semakin bertambah kelam. Ini bahasa sastranya Syekh Sofiyur Rahman ini begini, mengungkapkan kegelapan awan mendung itu akan semakin gelap dan kelam. Sudah Nabi sedih, ditambah lagi nanti serangan yang menyakiti Nabi SAW semakin gencar. Hatta ya'isa minhum, sampai seakan-akan Nabi SAW kemudian berputus asa dari mereka. Itu berputus asa, sudah kafir Quraisy ini kok kayak nggak bisa didakwahi, sudah seperti hilang harapan. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Wa kharaja ila Taif raja'a an yastajibu li da'watihi. Maka ketika kematiannya Abu Talib dan kemudian Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW ketika mendapati wah ini sudah kayaknya nggak bisa didakwahi lagi orang-orang kafir Quraisy, semakin berani. Keluarlah Nabi mencoba untuk berdakwah di luar Mekah. Jadi 13 tahun itu dakwahnya kan di dalam Mekah saja. Seruan Nabi Muhammad kepada orang di luar Mekah itu hanya pada musim haji saja. Pada masa 13 tahun kenabian, pada masa 10 tahun kenabian ini. Jadi dari awal diangkat menjadi Nabi dan Rasul, umur 40 sampai tahun ke-10, ini dakwahnya kan dilakukan di dalam Mekah saja. Rasulullah tidak keluar Mekah. Adapun terhadap mereka yang di luar Mekah, ini ketika musim haji datang, rombongan-rombongan dari kabilah-kabilah luar Mekah datang, di situ Rasulullah berdakwah. Itu pun ada Abu Lahab. Sebagaimana kita baca kemarin, ngikutin dari belakang. Ketika Nabi dakwah ngajak kepada Islam, teriak Abu Lahab, jangan dengerin itu orang gila ngomong. Jangan dengerin itu tukang sihir itu ngomong. Demikian diserukan. Hingga kabilah-kabilah Arab ini ketika mendengar seruan dakwah Nabi, ketika pulang ke kampungnya, mereka hanya menyampaikan di kampungnya di kampungnya masing-masing ada seorang yang mengaku Nabi di Mekah, sudah diutus, tetapi kaumnya menentangnya, itu aja. Meskipun demikian, ada beberapa ayat-ayat yang dihafal oleh kabilah-kabilah tersebut gitu. Dan ini salah satunya nanti diceritakan oleh Amr ibn Salimah, salah seorang yang masih kecil pada saat itu, usianya 6 tahun. Beliau menceritakan dalam riwayat Imam Bukhari itu, ketika itu usiaku itu 6 tahun. Orang-orang yang lewat di kampungku ini ngambil minum gitu. Karena kampungnya siapa? Amr ibn Salimah ini dilalui oleh banyak kafilah dagang. Dilalui banyak kafilah dagang itu untuk mengambil air minum, istirahat, rest area lah kampungnya Amr bin Salimah ini. Nah, ketika kabilah-kabilah ini datang ke kampungnya Amr bin Salimah ini, mereka membicarakan, ini loh ada Nabi di Mekah, ngaku sudah diutus, nyampaikan ayatnya begini. Dan saya ketika itu umurnya 6 tahun, kata siapa? Amr bin Salimah. Wahyu-wahyu yang dibicarakan oleh kafilah-kafilah dagang yang mampir di kampungku ini
itu seakan-akan tertancap dalam dadaku, aku nggak bisa lupa gitu. Aku nggak bisa lupa itu apa wahyu-wahyu tersebut ketika dibicarakan mereka oleh mereka. Dan Amr bin Salimah mengatakan orang-orang Arab ini masih menunggu keputusannya, mana yang menang. Nah, orang yang mengaku Rasul ini atau kaumnya yang menentangnya itu. Karena sikapnya kabilah-kabilah Arab yang datang di musim haji mendengar dakwahnya Nabi Muhammad itu, ada yang langsung menerima seperti Abu Dzar Al-Ghifari dari Bani Ghifar. Itu kan mendengar kabar itu dari rombongan kafilahnya, langsung datang dari kampungnya menuju ke Mekah cari Rasulullah, nyatakan Islam. Abu Dzar Al-Ghifari demikian dengan beraninya, kemudian di hadapan Ka'bah langsung berteriak la ilaha illallah, dihajar habis. Ini ceritanya sudah kita baca. Tapi sebagian besar mereka tawakuf. Tawakuf itu diem, nggak kesana nggak kesini, kita lihat. Kata Amr bin Salimah, sampai kapan? Sampai salah satu di antara keduanya itu menang. Kenapa kok mereka orang-orang Arab itu punya patokan standar yang seperti ini? Siapa yang menang, yang berhasil menguasai Ka'bah, dialah yang benar. Karena dahulu sudah mujarrab, sudah terbukti bahwasanya Ka'bah itu tidak Allah perkenankan kecuali bagi kaum yang Allah ridhoi. Ketika ada Abrahah datang dengan pasukan yang besar itu, orang-orang Mekah nggak bisa ngelawan secara fisik, secara militer, kalah jauh gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nggak berkenan ada tangan-tangan durjana yang mau menguasai Ka'bah ini. Maka Allah kirimkan pasukannya. Oh, kesimpulannya masyarakat Arab, kalau begitu yang benar nanti yang berhasil menguasai Ka'bah. Kita lihat aja siapa yang menang. Jadi kabilah-kabilah Arab ketika didakwahi oleh Nabi SAW selama 10 tahun di Mekah itu, pada saat musim haji, itu mereka mengambil sikap tawakuf, tengah-tengah, nggak mihak sana, nggak mihak sini. Kita tunggu siapa yang menang. Yang memusuhi tetap orang-orang orang-orang Mekah, penduduk Mekah, kafir Quraisy. Dia yang tetap memusuhi Nabi selama 10 tahun ini. Jadi singkatnya, Nabi Muhammad tidak melakukan dakwah itu keluar selama 10 tahun. Dakwahnya di dalam saja. Nah, ketika Abu Thalib wafat, kemudian Ibunda Khadijah wafat, semakin menjadi-jadi bentuk permusuhan yang dilancarkan oleh kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW kemudian mencoba untuk mendakwahi mereka yang berada di luar Mekah. Menujulah Nabi Muhammad itu ke Taif. Wa kharaja ila Taif raja'a an yastajibu li da'watihi, berharap mereka nanti mau menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au yu'wuhu wa yansuruhu ala qaumihi, atau bahkan nanti mudah-mudahan mereka itu bersedia untuk mendukung, bahkan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena backingannya Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada lagi. Backingannya nggak ada lagi sudah. Ini di sini kalau kita mengambil pelajaran di sini ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pelajaran kita di sini. Selama Abu Thalib hidup, Allah memang menjadikan Abu Thalib lah sebagai sebab yang melindungi Nabi SAW dari segala bentuk serangan-serangannya kafir Quraisy selama 10 tahun. Kemudian Allah copot itu, plek. Sehingga kalau kita sebagai masyarakat biasa ini tidak segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita saat ini mungkin dilupakan dengan pertolongan-pertolongan Allah yang demikian, menyangka oh nanti yang mendukung dakwah saya ini fulan, yang mendukung dakwah saya ini adalah kekuatan finansial dari sini. Ini dua-duanya dicopot sama Allah. Kekuatan politiknya dicopot sama Allah dari Abu Thalib yang melindungi Nabi Muhammad. Sudah nggak ada lagi backingannya secara politik. Kekuatan finansialnya juga Allah copot, wafat itu istrinya. Ini kalau demikian kan, kalau kita nggak kembali kepada Allah,
mereka yang melupakan Allah, yang di luar sana, aduh sudah habis harapan kita gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang seperti ini mendidik kita. Dan yang pertama kali dididik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diingatkan, tawakalmu itu sepenuhnya hanya kepada Allah. Ini dua ini Allah jadikan sebab saja gitu loh. Allah gugurkan agar jangan sampai terus menerus kamu nanti mengharapkan, menyandarkan bahwasanya dua ini saja pendukung dakwahku, enggak. Maka ketika Allah coba Nabi Muhammad, lihat ini, ketika Allah coba Nabi Muhammad sudah digugurkan dua ini, artinya dua ini makhluk nggak bisa menolong kamu dalam dakwahmu itu barang sedikit pun. Sudah Allah gugurkan. Berhenti sampai di situ, langsung Allah jadikan penolong yang baru? Belum. Ini diuji di mana? Di Taif. Artinya diberi ilham Nabi Muhammad, coba kamu ke Taif. Hingga Nabi Muhammad ada harapan, siapa tahu orang-orang Taif bisa mendukungku. Sampai di Taif apa kejadiannya? Falam yara man yu'wi wa lam yara nasiran. Sampai di sana Nabi Muhammad yang dukung nggak ada, apalagi yang menolong gitu. Bahkan wa'adzauhu, justru mereka menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'adzalika asyaddal adza, dengan suatu bentuk penyiksaan, penganiayaan, bullying, apalagi namanya itu, persekusi, dan nama-nama yang kita populer hari ini gitu, lebih sakit, lebih sadis daripada perlakuan kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun di Mekah. Wa nalu minhu ma lam yanalhu qaumuh. Justru mereka itu menyakiti Nabi Muhammad dengan suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Muhammad sendiri, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Nanti cerita rincinya ada bab sendiri, nanti disampaikan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri di sini. Singkatnya, Nabi Muhammad itu dilempari batu ketika menyampaikan ajakan la ilaha illallah, itu dilempari. Dan Rasulullah pada saat itu bersama dengan anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Ketika itu belum dilarang oleh Allah untuk mengangkat anak. Nanti larangan mengangkat anak, pembatalan adat tabanni nanti ketika sudah di Madinah tahun ke-5 Hijriah, turun surah Al-Ahzab. Insya Allah nanti akan kita baca sampai pada pembahasan bab tersebut. Dilempari batu, sudah keluar Taif, berhenti nggak orang-orang Taif? Enggak, dilempari terus. Padahal sudah keluar perbatasan Taif, Nabi Muhammad sudah nggak di Taif lagi, dilempari terus, hingga kemudian Nabi Muhammad dengan Zaid bin Harithah ini sampai harus bersembunyi di salah satu kebun kurma. Sudah bersembunyi di salah satu kebun kurma, mereka sudah nggak bisa ngejar lagi kemana ini yang dilempari ini. Baru Rasulullah bisa beristirahat di situ. Zaid bin Harithah selama proses pelemparan itu berada menjadi tameng hidupnya Nabi SAW, berupaya untuk menghalangi jangan sampai batu itu mengenai Nabi Muhammad terlebih dahulu. Kena saya dulu gini. Sandalnya Nabi Muhammad itu becek dengan darah yang mengalir dari atas itu. Jadi kalau kita nginjak jarurang Banjar licak itu, jadi sandalnya tuh licak telicak darahnya sidin Nabi Muhammad pada saat itu. Itu yang terjadi. Yang mana sampai berdarah-darah gini, nggak pernah orang kafir Quraisy memperlakukan Nabi Muhammad demikian. Maksimal yang dilakukan, yang paling berani itu kan Nabi Muhammad dicekek. Kemarin sama siapa kemarin? Utbah bin Rabi'ah kalau nggak salah saya, yang beliau dicekek. Kemudian yang paling berani adalah Abu Jahal, sampai Rasulullah mengalir darahnya dipukul dengan batu, keningnya ini mengalirkan darah. Didengar sama Hamzah langsung ngamuk. Dia pukul pakai batu, Hamzah mukulnya pakai busurnya. Kamu berani sama ponakanku di sini kalau mau berantem sama aku. Darahnya yang keluar dari Nabi SAW sampai segitu aja. Nah ini orang Taif sampai membanjiri sandalnya beliau. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan seperti ini. Begitu dicopot,
sosok figur yang selama ini dianggap sebagai pelindung dakwah, pendukung dakwahnya. Tidak langsung Allah ganti, tetapi dikasih jeda dulu. Jedanya musibah yang tambah mengerikan lagi. Disakiti orang-orang kafir Quraisy, mencoba berdakwah di Taif, tambah disakiti lagi.